Hasil pemilihan kepala daerah, Pilkada Karimun 2020 dipastikan berujung ke Mahkamah Konstitusi, MK. Pasalnya, permohonan gugatan sengketa hasil pilkada yang dilayangkan oleh pasangan calon nomor urut 2, Iskandar Syah dan Anwar Abu Bakar, bersinar, sudah diterima di MK. Bahkan, jadwal sidang perselisihan hasil pilkada Karimun 2020 sudah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, MK, yang digelar pada 26 sampai tanggal 29 Januari tahun 2021 mendatang. Sidang tersebut nantinya akan diikuti oleh KPU Karimun sebagai termohon. Lalu, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Karimun nomor urut 1 Aunur Rafiq Anwar Hashim sebagai pihak terkait dan Bawaslu Karimun sebagai pihak pemberi keterangan. Sekretaris DPD PKS Karimun Muhammad Ginastra mengatakan, materi gugatan yang dilayangkan oleh pihaknya terkait dugaan penggelembungan suara. Ini kejadian luar biasa, penggelembungan suara, ada juga hubungannya dengan mati lampu kemarin. Nanti kami buka di persidangan semua, kata Ginas, Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Dirinya mengaku cukup optimistis pihaknya akan memenangkan sidang gugatan di MK berdasarkan bukti yang ada ditambah keterangan saksi ahli. Bahkan, Ginastra menyebut bahwa Pilkada Karimun 2020 sebenarnya dimenangkan oleh pihaknya jika berlangsung jujur. Cukup yakin menang, 80%. Kalau jujur, tidak digelembungkan suara itu, kita yang menang pilkada, katanya. Menanggapi dugaan itu, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Karimun pun angkat bicara. Ketua KPU Kabupaten Karimun Eko Purwandoko membantah keras dugaan penggelembungan suara yang dituding oleh paslon Iskandar Syah dan Anwar Abu Bakar. Eko justru mempertanyakan perihal tudingan penggelembungan suara di mana dan kapan dilakukan. Kami pasti bantah, penggelembungan suara di mana, kapan, ujar Eko Purwandoko, Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Eko mengungkapkan dugaan penggelembungan suara bahkan tidak pernah disampaikan oleh kubu Iskandar Syah Anwar Abu Bakar termasuk saat rapat pleno terbuka KPU Karimun tentang rekapitulasi perolehan suara yang digelar oleh pihaknya. Kami baru kali ini dengar ada kasus dugaan penggelembungan suara. Kemarin-kemarin tak ada disampaikan, waktu rapat pleno mereka juga tidak ada sampaikan. Sebaliknya mereka cuma bilang belum bisa menerima hasil rapat pleno ini, itu saja, kata Eko. Meski demikian, Eko mengatakan KPU Karimun tengah mempersiapkan jawaban dan barang bukti untuk dibawa ke dalam sidang MK nantinya. Sedang disusun jawaban sama barang bukti. Kami bukannya tidak mau sampaikan ke publik, hanya saja sekarang sudah ranahnya di Mahkamah Konstitusi, ya kami akan sampaikan di sana saja nanti, ucap Eko. Lebih lanjut, Eko memperkirakan proses sidang akan berlangsung sebanyak 3-4 kali pertemuan. Biasanya juga akan diselingi putusan sela pada sidang kedua atau ketiga. Kalau putusan selanya menyatakan lanjut, maka diteruskan dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti. Kalau putusan selanya menyatakan ditolak, ia tidak lanjut. Biasanya ditolak karena tidak memenuhi syarat formil, kata Eko. Diketahui, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Karimun nomor urut 1 Aunur Rafiq Anwar Hashim Arah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak di Pilkada Karimun tanggal 9 Desember tahun 2020. Hal itu berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dalam kontestasi Pilkada Karimun 2020 yang dilakukan oleh KPU Karimun. Pasangan petahana yang diusung oleh 7 partai politik itu meraih kemenangan dengan total suara sebanyak 54.519 suara. Sementara paslon nomor urut 2 Iskandar Syah Anwar Abu Bakar meraih suara total 54.433 suara. Dengan hasil tersebut, kedua paslon hanya berselisih 86 suara atau tidak sampai 1%. Demikian liputan Kepri. Budi Jufisal melaporkan. Jangan lupa buat subscribe ya, terima kasih.